Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak semua, siswa-siswi kelas 7. Izinkan pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Susmintari. Kalian bisa memanggil saya Bu Sus. Untuk 1 semester ini nanti insya Allah kita akan bertemu, kita akan belajar untuk mata pelajaran IPS. Nah, karena situasi sekarang ini masih dalam pandemi COVID-19 dan belum ada aturan yang membolehkan kita untuk pembelajaran langsung tatap muka, sehingga pembelajaran kita diganti dengan sistem daring seperti ini. Saya harapkan nanti anak-anak tetap bersemangat, tetap belajar dengan giat, sehingga cita-cita kalian untuk mendapatkan ilmu yang barokah itu bisa tercapai. Amin. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, saya akan memperkenalkan diri lebih lanjut. Tadi sudah saya sampaikan bahwa nama saya adalah Susmintari. Pada kesempatan ini, pada tahun pelajaran ini, saya diberi tugas oleh Bapak Kepala Madrasah untuk mengajar kalian di kelas 7A dan kelas 7B. Nah, untuk anak-anak semua, saya harapkan nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom pengantar. Sekarang saya lanjutkan dulu. Nah, ini adalah nama saya. Kalian bisa sewaktu-waktu nanti ada pertanyaan, ada tanggapan, ada komentar, silahkan nanti disampaikan di grup mata pelajaran. Nah, untuk anak-anak semua, kita langsung masuk kepada bab 1. Jadi nanti dalam pelajaran IPS, kita nanti di semester 1 akan mempelajari 2 bab. Bab 1-nya nanti adalah tentang manusia, tempat dan lingkungan. Sedangkan bab 2 itu adalah interaksi sosial dan kelembagaan masyarakat. Nah, ini sekedar gambaran untuk anak-anak semuanya bahwa Indonesia itu sangat kaya. Jadi potensi besar laut Indonesia itu diantaranya adalah Indonesia merupakan wilayah kepulauan yang terbesar, kemudian mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia, dan yang ketiga adalah mempunyai segitiga terumbu karang terbesar di dunia. Ini sekedar untuk masukan. Nah, jadi bab 1 yang kita pelajari adalah tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Ini silahkan dilihat kenapa kalian harus mempelajari tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Jadi ini tujuan pembelajarannya adalah setelah melakukan observasi ke ruangan, kalian diharapkan dapat menjelaskan tentang konsep ruang, interaksi antar ruang, dan faktor-faktor pendorongnya dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah melakukan pengamatan dan identifikasi peta, kamu dapat menunjukkan komponen-komponen peta secara tepat. Kemudian yang ketiga, setelah mengidentifikasi dan menganalisis, kalian diharapkan dapat mendeskripsikan kondisi alam, kondisi kependudukan, dan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Dan yang terakhir, tujuannya adalah kalian semua diharapkan dapat menjelaskan implikasi, letak, luas, dan kondisi geologis Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, baiklah untuk anak-anak semua. Sekarang kita pelajari dari sub materi yang pertama dulu, yaitu tentang pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Nah, ini adalah sub materi yang akan kita pelajari nanti. Ada 5, dan kita pelajari yang pertama dulu, yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang.
Baiklah anak-anak semuanya, coba lihat di layar kalian semuanya pengertian ruang. Di ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Jadi, itu adalah pengertian ruang. Artinya tempat kalian tinggal, rumah, desa, kota, dan seterusnya itu merupakan bagian dari ruang. Seluruh tempat yang digunakan oleh makhluk hidup sebagai tempat tinggal. Nah, ini dilihat faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi. Apa yang dimaksud dengan interaksi? Interaksi berasal dari kata inter yang berarti antar dan aksi yang berupa kegiatan. Jadi interaksi adalah hubungan timbal balik antar ruang. Lihat sekarang gambar ini membantu kalian untuk memahami interaksi antar ruang. Wilayah A, ini wilayah A. Jadi misalkan wilayah A ini adalah Desa Hargomulyo, merupakan daerah penghasil sayuran. Wilayah B, di wilayah B ini contohnya adalah Desa Ngrambe. Nah, Desa Ngrambe merupakan penghasil beras. Secara sederhana, interaksi antar ruang ini bersifat timbal balik. Jadi wilayah A, tadi Desa Hargomulyo yang menghasilkan sayuran, ini akan berinteraksi dengan wilayah B yang merupakan daerah penghasil beras. Sementara wilayah B, daerah penghasil beras, ini akan berinteraksi dengan wilayah A yang merupakan daerah penghasil sayuran. Tujuannya adalah masing-masing daerah itu akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Nah, gambar yang kedua coba diperhatikan. Nah, ada 3 wilayah berkembang. Jadi wilayahnya atau ruangnya ini menjadi bertambah. Ada wilayah Y yang merupakan penghasil beras, kemudian wilayah X dan wilayah Z yang merupakan daerah penghasil sayuran. Wilayah X ini biasanya berinteraksi atau bekerja sama dengan wilayah Y yang merupakan daerah penghasil beras. Akan tetapi karena wilayah X dan wilayah Y ini secara jarak atau secara keruangan wilayahnya itu relatif jauh dengan wilayah X, maka kemudian ada wilayah Y. Nah, ini dilihat wilayah Y, wilayah Z ini merupakan penghasil sayuran. Jadi ini diperhatikan dari ketiganya ini kemudian membentuk sebuah interaksi. Wilayah X ini bisa bekerja sama dengan wilayah Y yang merupakan penghasil beras dan wilayah Z yang merupakan penghasil sayuran. Nah, terus kemudian yang ketiga, apa faktor ketiga yang mempengaruhi interaksi keruangan adalah adanya jalan. Jadi jalan ini akan memudahkan aksesibilitas antar ruang. Aksesibilitas itu adalah ketercapaian. Jadi mudah atau tidaknya sebuah ruang dicapai itu akan mempermudah terjadinya interaksi. Nah, ini kalian lihat jalan yang sudah bagus seperti ini, maka akan menyebabkan wilayah-wilayah itu kegiatan ekonominya relatif lebih maju dibandingkan dengan daerah-daerah yang jalannya itu belum bagus atau belum tertata rapi seperti gambar yang nampak setelah ini. Nah, jadi ini adalah pengertian dari ruang dan interaksi antar ruang. Untuk anak-anak semua, coba diperhatikan. Nah, ini untuk materi yang akan datang. Perhatikan nanti
Anak-anak semuanya sudah kalian tadi sudah mempelajari, sudah belajar tentang interaksi keruangan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang akan menyebabkan terjadinya keruangan, interaksi keruangan. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang. Jadi yang pertama ini adalah saling melengkapi. Ini gambarnya tadi sudah kalian lihat. Jadi penghasil sayuran dan daerah B merupakan penghasil beras. Ini akan saling melengkapi, atau yang disebut istilahnya adalah complementarity. Nih, terus kemudian yang kedua ini adalah kesempatan antara. Ini ada kesempatan antara. Apa yang dimaksud dengan kesempatan antara? Ini misalkan wilayah X ini biasanya berinteraksi dengan wilayah Y yang merupakan penghasil beras. Jadi karena jaraknya yang jauh, maka kemudian muncul wilayah Z. Nah, wilayah Z ini sebetulnya juga merupakan sebuah penghasil beras. Ya, jadi wilayah Z ini merupakan penghasil beras, sehingga wilayah Z yang relatif lebih dekat dengan wilayah X, maka ini akan mempunyai kesempatan interaksi yang lebih besar dibandingkan wilayah X dengan wilayah Y. Kemudian yang ketiga itu adalah adanya kemudahan transfer atau transfer ability. Nah, transfer ability ini merupakan contoh kemudahan dalam memindahkan barang dan jasa. Ya, untuk anak-anak semuanya, ini materi pertama kita. Tugas untuk kalian, tolong diperhatikan, tugas kalian untuk pertemuan berikutnya adalah kalian menuliskan nama, kemudian kalian tinggal di daerah mana. Yang ketiga adalah apa kekayaan alam atau hasil bumi yang paling dominan yang ada di daerah tempat tinggalmu. Jadi untuk materi yang pertama kita, insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar di grup mapel yang sudah kita punya. Nah, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.